ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah, bahkan terindikasi dek ngabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara maka dari situ ulama mengajak kita, mengajarkan kita tidak usah repot-repot untuk Indonesia, sudah saja negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang melegalkan sebuah wadah organisasi ulama adalah NU, maka bagi NU NKRI harga mati. Ini terkait dengan negara. Yang ketiga terkait dengan himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana agar umat hidupnya nyaman, bagaimana agar rakyat selamat di dunia, raos akhirat selamat. Maka ulama berpikir selamatkan negara. Selamat negara, selamat agama. Kacau negara, kacau agama. Urus negara, ngurus agama. Riweuh negara, riweuh agama. Laras gitu? Kita ngurus negara berarti ngurus agama. Menghancurkan negara, menghancurkan agama. Sudah jelas itu. Nah, PWI membaca hari ini ada gerakan separatisme yang itu adalah berlabel agama, berkedok agama, tetapi mendikotomikan atau ngagelugen agama dengan negara. Mereka selalu mengatakan bela agama. Mereka berteriak Allahu Akbar, ngacungkeun tangan bari meureub. Anu cek urang teh sami Allahu liman hamidah. Bela agama, bela Islam, tetapi hancurkan NKRI, hancurkan Pancasila. Kira-kira jeung pemikiran orang NU cocok teu? Cocok tak? Sesuai tak? Kita terhadap gerakan mereka apakah menyerah atau melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Bohong. Jadi kader NU jika tidak menjadikan negara sebagai kewajiban untuk kita bela. Betul apa betul? Bagaimana ketika Indonesia baru 3 bulan merdeka, lalu datang sekutu Inggris beserta Belanda. Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno cerdas, Pak Soekarno lantang, Pak Soekarno berani. Tapi kalau harus berhadapan dengan tentara sekutu, lieur Pak, jangar Pak, ngadeg-deg Pak, lek kumaha aing ngalawana, itu loba barokah senjata, aing sorangan, itu bedil, urang cukil. Kinten-kinten bedia sareng cukil diabenkeun mana nu bakal kengeng? Ya badil atuh da bedil mah sorana gedar, cukil tot. Ku cukil mah paling ge kentop. Ku bedil mah totos. Laras gitu. Dalam kondisi darurat Pak Soekarno, dalam pikirannya yang kalang kabut, siapa yang mencerahkan Pak Soekarno? Seorang jenderal yang latar belakangnya ustad.
seorang jenderal yang latar belakangnya santri. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Santri itu, ustadz itu. Kemana arahnya Jenderal Sudirman? Pak Soekarno, Pak Presiden, kita ini berhadapan dengan masalah besar. Ini masalah serius. Mereka datang bukan mau ngurusin tawanan perang, mereka mau menjajah kembali. Kita baru 3 bulan belum selesai, masa kita diam? Lah iya, bukan kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Harus kemana kita mengadu? Kata Jenderal Sudirman, datang saja ke ulama kita, yang notabene beliau adalah sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Mereka siap mati demi agama dan bangsa. Siapa beliau? Yang didatangi oleh mereka adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang ke Mbah Hasyim, lalu Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura. Ini ada pertanyaan PR dari presiden kita. Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Banser geus loba nu kiih, sabilillah geus nyarempot, awewe geus jareble. Tentara sekutu mau mengambil alih kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ulama saat itu adalah tidak tidur sehari semalam membahas terhadap tugas dari apa yang dimohonkan oleh Pak Soekarno, yang kesimpulan hasil bahasan dituangkan dalam isi resolusi jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib, umat Islam wajib mangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, hei tongsion pae bela negara mati syahid, jangan takut mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi nangeus kiih, tadi nangeus nyempot, tadi nangeus nyeri sirah, tadi nangeus nyeri beuteng, tadi nangeus teu puguh rampa, teu hayang dahar, teu hayang kiih, teu hayang nginum, teu hayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama bela negara mati syahid. Kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang. Bukan Habib. Bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak? Maka mohon maaf kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim gak menghargai kiai, gak menghargai santri, gak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Eta pejabat anu miring. Mereka tidak tahu diri. Ari jelema teu tahu diri, cager eta lieur. Orang enggak tahu diri itu sehat apa sakit? Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Dukung Habib. Ya.
itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Wilujeng Abah Anton Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carlian. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Atur nuhun, Abah. Saya ikut mendukung Habib. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah bersedia bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi itulah yang menjadi latar belakang Wilujeng PWI berdiri, karena ada satu gerakan yang ini adalah sangat berbahaya bagi kehidupan kita beragama, bangsa dan negara. Mohon maaf sedikit saya sambil berdiri. Oke, mohon maaf. Kalau berbicara apa yang tadi disampaikan bagaimana Kiai tentang Habib, saya cukup kenyang bergaul dengan para Habib. Saya kurang lebih sekitar ya 50 tahun lebih lah, 50 tahun sebelum saya lahir. Ya. Ya. Beliau kecewa karena salah satunya korban dawir. Pernah cenanya. Maaf, ibu-ibu ingin tahu yang pidato siapa, sambil berjalan sini bisa nggak, mohon? Oh, di depan sana. Oh, boleh. Ya. Yang pidato adalah ini. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kenapa begitu ada gerakan PWI saya langsung siap? Karena sudah 10 tahun kurang lebih yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah malang, hanya dikasih 3, marah sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib nu najong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan sering datang ke saya, dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Boboraah Habib dzurriyyah palsu, dzurriyyah Rasulullah asli, temake patokan agama, balik sia. Naonan mantog ka dieu. Ana dzurriyyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku dzurriyyah Rasul tersolat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacak betul ini dzurriyyah Rasul. Kalau seandainya ini dzurriyyah Rasul tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu.
Cinta habaib walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur habaib bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok tek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubaligh dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubaligh yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kalakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan, saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman aya anu berbicara na harewosan, aya anu bicara na geus dina panggung, aya anu kerek pabaliut dina jero hate, aya anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang,
padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang Habib dea. Indonesia mau merdeka wa Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul nggak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawir, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah Bukan, karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teu sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabaraha puluh, duka sabaraha ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh wareg, dipenta wareg, dipaling ngos, ditipu minang. Jadi kumplit kada rasaan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama saya akhlakna gaduh rezeki teh nyaah ka fakir miskin. Jadi pikaresepen pikalucueun jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwari datang menta titah salat mung mabok ke teu naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah. Bahkan terindikasi dek kabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Sababari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya bedil, aing ge loba cukil. Cuman sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap?
Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul. Saya ketika masuk di PWI, terus terang masuk di PWI, jika PWI memperkuat NU, samodara. Jika PWI ngaruksak NU, ku aing di papajepna. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum mulai ayahnya, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Fuad Hasyim, dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan, begitu saya disuruh menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan, jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak NU, saya Mujib siap samodarna mepejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan apa bersama-sama? Mata lamun aya jelema nu nyebutkeun PWI ngancam NU, ngomong hareupeun aing hulu sia ku aing dasaan. Cek batur ngabelentrang ku mangke. Urusan medok diadu marasiko. Nu penting ulah ngeok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus-pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah ta'ala, dengan lillahi ta'ala berjuang di PWI, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya, walaupun ya saur pangrasati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awakna mah leutik cek sim guring tapi teu gede. Ada sim guring mah kieu awak leutik parabot sok bisi aya nu dek nyobaan gitu. Insyaallah leutik-leutik ge ieu teh teu gede tapi melaan agama, melaan ulama jeung melaan negara, insyaallah hayang nepikeun kasapaehna. Luar biasa. Sim kuring punten ngaji di hiji tempat dicarek ngomong NU, di sini kiai jangan ngomong NU kunaon, di dieu mah teu bareukieun. Oh lamun teu bareukieun maka kumaha bakar riweuh, cek sim kuring lamun kitu riweuhkeun sakalian. Kiai beres ngaji balik panitia watir bakal aya nu nyerebu, moal balik dek maturan panitia lain gitu kayak balik bisa aya nu megat pegat deui paing di dieu mah cenah loba tukang teluh, maksudna kompor sok kana beuteung tong kompor hawo paing di daguan sok kumaha deui geus kitu nya sok ke cenah kumaha kiai jelema
teu beki ka NU jelema ngaena NU eta teu nyaho tentang NU. Tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit itu adalah amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kiai, saya mah FPI. Atuh jang, FPI itu bukan wadah akidah, itu wadah pergerakan, memberantas mabuk, amar ma'ruf nahi mungkar, itu wilayahnya Front Pembela Islam dulu yang sekarang sudah dibubarkan. Adapun satu wadah atau organisasi yang ingin memelihara tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit, haulan, termasuk nisfu saban adalah Nahdlatul Ulama, karena organisasi lain tidak mempertahankan tentang amaliyah itu, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Saya tidak mau ibu-ibu, bapak-bapak PWI ini dibingungkan dengan NU. Memang NU bukan PWI, PWI bukan NU. Ari celilis mah carokena AF, ari ceimas mah carokena dadan. Jadi dadan jeung ceimas, AF jeung naon lilis jeung mang AF. Tapi sarua dadan AF imas jeung lilis adalah jelema, imas jeung lilis awewe, dadan jeung AF lalaki. Artinya orang NU siap gabung ke PWI karena PWI mau menyempurnakan dan membantu NU. Orang NU mendukung PWI karena PWI lahir untuk memperkuat NU. Paham? Insya Allah saya bicara seperti ini adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Jika NU menganggap PWI mengancam, bahkan PWI itu adalah akan mengacaukan agama dan negara, saya sarankan kepada oknum NU seperti itu, tong ajedog di NU, tong jadi pengurus NU, siap modal ngajedog di NU bakal kawalat di NU. Sebaliknya, jika di PWI ternyata maksud tujuan menggerogoti dan menghancurkan NU, tong hayang jadi pengurus PWI mending modal ngajedog di PWI kawalat ti para ulama. Hatur nuhun karena perhatosanana, hatur punten kakirangan kakhilafanana, sakitu nu kapihatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.